Lihatlah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bersenjatakan firman, berperisai iman, stand firm. tapi perjuangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Saat ku bicara peperangan rohani, kadang aku lupa sampai ku tidak menyadari. Bukan cuma saat-saat di kebaktian, tiap detik hidupku adalah kesaksian. Now I see, perang yang sesungguhnya adalah hidup tiap hari yang seutuhnya. Every day is a spiritual warfare. Siap sedia, cause the devils don't play. Shalom muda, kau mengajar kamu kembali lagi kita akan bersekutu bersama dalam ibadah pada malam hari ini. Karena kita pada malam hari ini akan dilayani oleh penabuhan dari Kapolri. Sebelum kita mulai ibadah, saya mau kembali mengimbau kepada teman-teman untuk tetap menerapkan social distancing dimanapun kita berada, agar kita terhindar dari yang tidak baik untuk kita. Kita akan mulai ibadah kita, saya persilakan teman-teman untuk bersatu sejenak. Saat ini selesai. Kita akan memuji Tuhan dengan nyanyian pembukaan kita, Terima Sukacita Surga. Itulah kekuatan bagi jiwa.
kehadirat-Mu, inilah kami Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Begitu juga nanti juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang mau memperkatakan firman-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Ini kami Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini kami anak-anak muda-Mu. Kami ingin lebih lagi memuji nama-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini segenap hati kami untuk menyembah-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam-Mu Tuhan. Terutama di saat segala yang terjadi di negeri kami ini Tuhan. Kami sebagai anak muda-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami berikan hati kami berikan jiwa kami. Kiranya pujian Ku berikan hatiku.
kami. Kami yang masih suka egois terhadap sesama kami. Kami yang masih suka membantah terhadap orang tua kami. Kami yang masih sering mementingkan diri kami sendiri. Tuhan, Kau yang mau mengampuni kami. Tuhan, kami juga mau meminta Engkau, Tuhan, untuk tidak pernah meninggalkan kami, karena kami sadar sebagai anak muda-Mu, kami seringkali lalai, kami seringkali mementingkan diri kami sendiri. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati menaikkan seluruh pujian-pujian kami, menaikkan seluruh doa kami kepada-Mu Bapa. Kami persilakan kepada teman-teman muda untuk mengaku dosa secara pribadi. Bapa, kami mohon ampun Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami mohon kepada-Mu untuk Tuhan tidak melepaskan tangan-Mu terhadap kami. Tuhan, kiranya Mu mengampuni segala salah kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami ke depan untuk kami boleh lebih baik lagi, untuk kami boleh lebih taat lagi kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nyanyian puja bagi-Mu Tuhan, puja bagi-Mu Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Mazmur 103 ayatnya yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amin.
bakat pujian nyanyi glory.
muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini ya Tuhan, di mana kami sebagai para muda-mudi sudah boleh memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan saat ini kami rindu untuk mendengar Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami baca dan kami dengarkan. Untuk itu Tuhan Yesus, hamba mohon biar kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati dan pikiran setiap kami, anak-anak-Mu, agar supaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, dapat kami mengerti, kami pahami, sehingga itu menjadi rema dalam kehidupan kami untuk kami mewujud nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pimpin hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang keluar dari mulut bibir hamba itu boleh memberkati setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami siap mendengarnya. Amin. Rekan muda-mudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama terambil dari Amsal 20 ayatnya yang ke-29. Hanya satu ayat. Amsal 20 ayatnya yang ke-29. Saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Kalau sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Sekali lagi saya baca. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Rekan muda-mudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Shalom. Ya, selamat bertemu kembali, walaupun tidak secara langsung bertatap muka, karena kita tahu situasi dan kondisi saat ini. Namun saya percaya bahwa rekan muda-mudi di sana pasti semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Dan saya pun demikian, dan keluarga semua dalam keadaan baik sehat. Namun firman Tuhan katakan, baik tidak baik waktunya, firman Tuhan harus disampaikan. Amin. Baik rekan muda-mudi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diberikan bagi kita saat ini adalah now is the time. Sekarang adalah waktunya. Kalau kita lihat keadaan kondisi saat ini, kita tidak bisa menutup mata. Kita tahu bahwa bukan saja di Indonesia, namun di seluruh dunia saat ini terkena masalah besar, yaitu virus corona. Selama 3 bulan kita telah dirumahkan, baik yang sekolah, baik yang bekerja, dan kita tahu bahwa hal ini sangat menyedihkan. Bahkan kita tahu bahwa virus corona telah memakan korban yang tidak sedikit, baik yang meninggal, apalagi yang sakit positif. Sudah hampir sekitar 24.000. Dan ini tidak main-main. Nah, kalau kembali kepada firman Tuhan, bahwa dikatakan hiasan orang muda ialah kekuatannya. Dan kita tahu bahwa semasa muda, dan saya pun alami akan hal itu, bahwa namanya kekuatan seorang muda itu pasti sudah otomatis sangat kuat. Kita lihat, kita belajar tentang Raja Daud. Daud sebelum menjadi seorang raja, dia adalah seorang pemuda yang belia. Di saat dia mengantarkan makanan kepada saudara-saudaranya di medan perang, apa yang dialaminya? Yaitu ketika bangsa Israel terjepit, ditantang oleh orang Filistin. Seorang panglima perang, seorang prajurit perang, Goliat, orang Filistin menantang akan orang Israel duel 1 lawan 1. Kita tahu bahwa dari bangsa Israel tidak ada satupun yang berani.
Tetapi ketika Daud mendengar orang Filistin itu menghina Tuhan Allah Israel, Daud langsung maju. Padahal kalau kita lihat, kita tahu bahwa Daud tidak mempunyai kekuatan seorang prajurit, tetapi dengan kekuatan dari Tuhan dia maju dan menantang Goliat yang begitu besar, diperlengkapi dengan baju perang. Tetapi Daud maju dengan kekuatan dari Tuhan. Artinya walaupun Daud masih muda, kekuatan seorang prajurit tidak punya, tapi dia maju dengan kekuatan dari Tuhan. Dia menantang Goliat. Dan kita lihat bahwa Goliat dikalahkan. Bukan karena kuat dan gagah Daud, bukan hebat Daud, tetapi dengan pertolongan dan kekuatan Tuhan, Daud mengalahkan Goliat. Artinya bahwa masa muda kita yang dimiliki oleh para muda-mudi saat ini, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita lihat kebanyakan muda-mudi di luar sana menghabiskan hidupnya dengan berfoya-foya, dengan minum-minum keras, dengan pesta pora, dengan shopping, sehingga melupakan Tuhan yang adalah sumber kekuatan. Ada kata mutiara yang mengatakan orang yang meraih kemenangan dengan mengalahkan orang lain adalah orang kuat, itu secara fisik. Tetapi orang yang meraih kemenangan atas dirinya sendiri adalah pemenang sejati. Kalau kita buka di Amsal 16 ayat 32 sampai ayat 32 dikatakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya kekuatan ketika kita menyalahgunakan kekuatan kita di masa muda itu akan sia-sia. Dulu waktu saya masih pemuda di sini, banyak teman-teman saya yang minum, mabuk, menghabiskan masa muda. Padahal masa-masa muda adalah masa-masa yang Tuhan akan pakai kita. Nah, tema yang diberikan now is the time. Sekarang adalah waktunya. Waktunya untuk apa? Waktu untuk berleha-leha, waktu untuk bersantai-santai, waktu untuk memabukkan, atau waktu untuk masa bodoh dengan keadaan kondisi seperti ini. Tapi saya lihat puji Tuhan, walaupun dalam keadaan kondisi saat ini PSBB dijalankan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, bahkan juga taat kepada pemerintah, kita bersyukur bahwa walaupun dalam keadaan kondisi ini firman Tuhan tetap diberitakan. Seperti saya katakan, baik tidak baik waktunya firman Tuhan harus tetap diberitakan. Terus apa peran para muda-mudi? Seperti firman Tuhan katakan bahwa hiasan orang muda ialah kekuatannya. Terus kekuatan apa yang saat ini yang dimiliki oleh para muda-mudi? Apa yang kita lakukan dengan keadaan kondisi seperti ini? Yang ingin saya sampaikan, mari kita kumpulkan kekuatan kita. Kita bersyukur ada para muda-mudi yang mau berperan dengan melakukan hal seperti ini pun sudah memberikan waktu, tenaga buat pekerjaan Tuhan. Untuk itu mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan. Kita pakai hidup kita kepada Tuhan semasa muda untuk boleh melayani Tuhan. Biarlah di masa muda kita Tuhan akan pakai kita. Yang penting kita mau untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan itu kembali kepada Tuhan. Kembali saya mengingatkan bahwa dalam Efesus 6 ayat 12 katakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Artinya kita adalah laskar-laskar Kristus yang masih muda. Mari kita berperang. Kita melawan keinginan daging kita supaya Tuhan pakai kita lebih luar biasa. Ingat bahwa kekuatan yang kita miliki, bakat, talenta,
atau karunia-karunia semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Mari kita pergunakan itu di masa muda kita untuk kembali memberikan itu kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 katakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Seperti yang Daud lakukan, bahkan juga seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel yang punya komitmen tetap percaya kepada Tuhan, tidak goyah dengan kekuatan mereka, dengan pertolongan Tuhan. Mereka tidak menyembah patung Raja Nebukadnezar, walaupun ujung-ujungnya mereka dijebloskan ke dalam perapian, tetapi ada perlindungan Tuhan. Dijebloskan ke dalam gua singa, tapi Tuhan menutup mulut-mulut singa dan tidak memakan Daniel. Artinya di masa muda kita saat ini, apa yang kita akan lakukan bagi Tuhan? Mari saya mengajak kita untuk kita tetap dengan kekuatan kita saat ini, kita membuat suatu jaringan, yaitu jaringan doa, supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh dengan keadaan kondisi saat ini. Apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan secara fisik? Tetapi mari dengan kekuatan yang pertolongan dari Tuhan, kita bersama-sama bergandeng tangan sebagai laskar-laskar Kristus, para muda-mudi, kita tetap melakukan tugas-tugas kita yang dapat kita lakukan bagi Tuhan. Kita tetap bergandeng tangan, kita tetap maju dengan kekuatan penuh. Saat ini kita tahu mungkin iblis tertawa karena kita tidak beribadah dalam satu persekutuan gereja, tetapi iblis tidak tahu bahwa di tiap-tiap rumah ada gereja. Amin. Bahwa di tiap-tiap rumah ada gereja, ada ibadah yang dilakukan. Artinya iblis tidak menang. Jadi kita tetap kuat. Terkhusus para muda-mudi, mari perjuangkan masa muda kita untuk tetap melayani Tuhan. Ada catatan sedikit bahwa hal terpenting yang diperlukan seorang muda-mudi adalah membangun kepercayaan dirinya dan karakter. Sebab apa? Sebab kurangnya percaya diri adalah sumber penyebab dari segala kegagalan. Artinya jika kalian tidak yakin dengan kekuatan yang kalian miliki saat ini, maka kalian lemah. Meskipun sebenarnya kalian kuat secara fisik. Seperti tadi Efesus 6 ayat 12, kita melawan penguasa-penguasa roh dunia yang gelap, roh di udara. Artinya tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu. Kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keadaan kondisi dunia saat ini, kita tetap kuat bersama dengan Tuhan. Ada kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Saya percaya bahwa walaupun kita terpisah, tetapi jarak tidak akan memisahkan kita, karena kita punya Tuhan, jaringan doa yang tetap menyatukan kita. Amin. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita, supaya di saat kita sekarang ini, seperti tema Now is the time, sekarang waktunya kita untuk tetap bergerak, tetap maju, berperang melawan keadaan kondisi dunia yang begitu jahat. Tapi dengan teknologi yang ada, mari kita pakai teknologi yang canggih ini untuk tetap memberitakan firman Tuhan, untuk tetap menjaring, membuat jaringan doa, supaya kita tetap kuat dalam Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan walaupun dalam keadaan apapun saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk firman kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini Tuhan, yang baru saja kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, firman-Mu ini boleh diartikan dan dijabarkan. Hamba-Mu terbatas Tuhan untuk menyampaikan, hamba percaya Roh-Mu yang kudus senantiasa terus berbicara bagi setiap kami, sehingga firman ini menjadi pegang dalam kehidupan kami, supaya kami tetap kuat, terkhusus para muda-mudi dalam menjalani hari-hari hidup mereka di masa muda ini Tuhan. Mereka tetap kuat di dalam Engkau, dalam menjalani hari hidup mereka Tuhan, dengan penuh tantangan, rintangan, godaan saat ini Tuhan. Dunia saat ini hamba percayakan hidup mereka ke dalam tangan. Biarlah Tuhan yang menguatkan, meneguhkan hati mereka, supaya mereka kuat dan teguh di dalam Engkau, dan
berperan bersama dengan Kau Tuhan dengan kekuatan penuh, sehingga ada kemenangan demi kemenangan yang Kau berikan bagi mereka, ada perlindungan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih atas firman-Nya yang telah diberitakan oleh hamba-Nya. Biarlah firman itu boleh menjadi pedoman baru dalam kita menjalani hari-hari ke depan. Kita akan meresponi firman Tuhan dengan angkat pujian waktu Tuhan. Mari rekan-rekan mudah-mudi yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa syafaat. Dipuji dimuliakanlah namamu ya Tuhan Allah Bapa yang kekal kudus dan kerajaan surga, yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan kami. Saat ini Tuhan, betapa kami bersyukur bahwa Engkau masih tetap memelihara kehidupan kami. Walaupun keadaan situasi kondisi saat ini Tuhan, di mana kami tahu bahwa keadaan dunia sekarang tergoncang oleh pandemi virus corona yang terus Tuhan menyebar dan terus memakan korban. Namun kami bersyukur bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan tetap memegang janji-janji-Mu Tuhan, karena janji-janji-Mu ya dan amin. Dan kami sungguh meyakinkan hal itu, bahwa Engkau telah menyatakan kasih dan kuasa-Mu itu bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu, setiap orang-orang yang berharap bersandar kepadamu. Dan bukti nyata bahwa Engkau telah menyatakan itu bagi kami, bahwa kami saat ini masih tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan tangan Tuhan yang kuat. Kami boleh ada sehat dan kuat karena Engkau yang memberikan itu bagi kami. Di luar Engkau Tuhan, kami akan lemah, kami rapuh,
dan kami tidak akan mampu menjalani hari-hari kami dengan keadaan kondisi saat ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, tak putus-putus kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkaulah sumber kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesempatan memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, bahkan telah mendengar Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami renungkan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang terus memampukan kami, sehingga kami terus dapat memegang akan firman-Mu dan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalaninya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, virus corona, hamba berdoa Tuhan buat para muda-mudi GKO Bekasi 1. Walaupun jarak memisahkan kita, namun kami percaya doa tidak mengenal jarak. Saat ini Tuhan, hamba berdoa buat para muda-mudi GKO Bekasi 1 ke dalam tamu. Tuhan berkati mereka saat ini di mana saja mereka berada, di rumah, di Bekasi ataupun di mana. Kami percayakan mereka Tuhan ke dalam tangan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka. Biarlah kasih dan kemurahan menyertai mereka, supaya mereka tetap dalam lindungan tangan Tuhan yang kuat. Mereka tetap dalam pemeliharaan ya Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka hidup sehat Tuhan di dalam Engkau Tuhan, dan hidup menaati Tuhan setiap peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan, supaya mereka juga dapat hidup sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan para muda-mudi ke dalam tangan Tuhan, berkati bahkan juga Tuhan yang bergumul Tuhan untuk pendidikan mereka, yang mana saat ini mereka masih dirumahkan entah sudah berapa bulan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka, biarlah secara online mereka dapat belajar dan terus belajar Tuhan, bersemangat Tuhan, walaupun di rumah mereka tetap semangat. Engkau berikan mereka Tuhan ya, supaya mereka tetap kuat dan teguh di dalam Engkau, supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau tetap ada bersama dengan mereka, dengan kekuatan pengharapannya hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap para muda-mudi yang terus berjuang Tuhan untuk pendidikan mereka. Hamba juga berdoa buat mereka yang sudah bekerja Tuhan, yang juga saat ini dirumahkan karena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, kuatkan teguhan hati mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersemangat di dalam Engkau ya Tuhan, memiliki iman dan pengharapan kepada-Mu ya Tuhan, dan tetap Tuhan percaya bahwa Engkau tetap memelihara hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami percayakan mereka ke dalam tamu Tuhan yang masih dirumahkan, yang belum bekerja Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tidak putus harapan. Biarlah Tuhan mereka tetap menyerahkan segala sesuatu kepadamu Tuhan, karena Engkau jalan keluar bagi setiap persoalan permasalahan yang mereka hadapi. Hamba berdoa menopang setiap para muda-mudi ke dalam tamu yang juga Tuhan yang sudah menjalani hari-hari hidup mereka dengan pasangan mereka juga Tuhan berkati. Tuhan, mungkin mereka sudah mempunyai rencana-rencana ke depan Tuhan untuk menikah, kami serahkan juga ke dalam tamu. Tuhan berikan dan berkati mereka senantiasa, hubungan mereka tetap baik adanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya, mau berdoa juga Tuhan Yesus menyerahkan pengurus pemuda ke dalam tamu. Tuhan berkati, biarlah mereka tetap sehati, sepikir, sekata dalam melakukan tugas-tugas dan pelayanan, walaupun tidak ada pertemuan-pertemuan secara fisik Tuhan Yesus. Namun kami percayakan segala sesuatu ke dalam tamu, bahwa ibadah Komisi Pemuda masih tetap terus berjalan, karena Engkau yang menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami percayakan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Bahkan juga Tuhan, koordinator Komisi Pemuda Bapak Penatua Parlin Damani juga Tuhan berkati, supaya ia tetap dalam keadaan baik, sehat kondisinya Tuhan, dan dia tetap Tuhan dapat melakukan tugas-tugas dan pelayanan. Tuhan percayakan ke dalam tangan Tuhan, terkhusus di tengah-tengah Komisi Pemuda. Tuhan berkati dia dan keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan, kami percayakan seluruh kehidupan para muda-mudi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi rencana mereka ke depan Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Engkau memberikan jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus. Juga Tuhan, bagi mereka yang berusaha untuk mencari pekerjaan yang sampai saat ini belum mendapat, Tuhan tolong Tuhan berkati mereka, agar supaya setiap usaha-usaha yang mereka lakukan, mereka dapat menerima berkat dari Tuhan, yaitu pekerjaan-pekerjaan Tuhan percayakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan menyerahkan keadaan kondisi
virus corona saat ini Tuhan, di tengah-tengah dunia, bahkan di Indonesia Tuhan, yang masih terus menyebar Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati setiap kami Tuhan, terkhusus umat manusia saat ini Tuhan. Kami tahu, kami percaya bahwa Engkau izinkan semua ini terjadi supaya kami sebagai umat manusia lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan, dan melihat bahwa kebesaran kuasa-Mu yang tak terbatas, yang melampaui segala pikiran kami manusia, Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan tolong supaya kami tidak membanggakan diri, supaya kami tidak menyombongkan diri dengan kepintaran, kemampuan kami, dengan keahlian kami, dengan kekuatan kami Tuhan saat ini, sehingga kami melupakan Engkau ya Tuhan. Tetapi biarlah lewat segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan Indonesia, itu boleh membuka mata hati kami, sehingga kami boleh melihat betapa besar kuasa-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terkhusus orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, dan kami terus mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, terkhusus Tuhan pemerintahan kami Indonesia, Pak Jokowi, dengan seluruh jajarannya yang Tuhan, yang terus berusaha untuk mengatasi virus corona. Tuhan berkati setiap usaha-usaha, ketetapan peraturan yang diberikan oleh masyarakat, supaya kami juga sebagai masyarakat memiliki roh ketaatan, kepatuhan kepada pemerintahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan, percayakan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa menyerahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan juga berkati bahkan seluruh para pelayan-pelayan, Bapak Pendeta Rismes, ke dalam tangan Tuhan berkati dalam tugas pelayanan, bahkan seluruh para penatua dan keluarga, para pengurus-pengurus komisi diaken Tuhan dan keluarga, bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga Tuhan berkati. Setiap kebutuhan-kebutuhan perekonomian, keuangan juga Tuhan berkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan, kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu banyak hal yang kami minta, kami pohon kepadamu Tuhan. Yang kurang biarlah Engkau tambahkan Tuhan, yang Kau sempurnakan kuasa Roh Kudus. Yang salah Tuhan ampunkan kami. Dan kami tahu, kami menyadari bahwa doa kami jauh dan tidak sempurna. Untuk itu kami mohon biarlah Engkau menyempurnakan doa kami dengan doa yang Kau Yesus ajarkan bagi kami, yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan untuk kita boleh mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. muda-mudi, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita terima berkat.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus senantiasa menjaga, melindungi, dan memelihara rekan-rekan muda-mudi saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.